Lengkapi kami, lengkapi kami dengan kerinduan yang sungguh, supaya firman yang kami dengar tertabur di hati yang sudah tersedia bagikan tanah yang baik, dan akan tumbuh membentuk hidup kami menjadi hidup yang berkat. Dengarlah doa kami mendengar suaramu, bersabdalah ya Tuhan. Amin. Ya, pada pagi ini kita akan sama-sama merenungkan dari Pengkhotbah pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan sebuah tema bahagia orang yang takut akan Allah. Jadi semester ini kita akan banyak membahas tentang pengkhotbah. Di dalam pengkhotbah ini ada begitu banyak hal-hal yang menarik, hal-hal yang relate Bapak Ibu, yang mungkin masih sangat relevan juga dengan kehidupan kita saat ini. Tadi Kak Gebi sudah baca bagi kita di Pengkhotbah pasal 8. Saya akan berfokus kepada ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-12. Sesuai dengan tema kita pada pagi ini, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, apa yang membuat seseorang itu dia bisa bahagia? Apa yang membuat seseorang itu dia bisa bahagia ya? Mungkin pasti jawabannya adalah pertama di sini mungkin jawaban Bapak Ibu akan menjawab bahwa itu adalah pencapaian, prestasiku ya, atau hal yang aku capai, hal yang aku eh, capai selama bertahun-tahun. Ada juga mungkin orang yang akan menjawab bahwa bahagiaku ketika aku memiliki keluarga, bahagia aku ketika aku memiliki hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Mungkin juga ada yang mengatakan bahwa bahagiaku gitu ya adalah ketika usiaku sekarang sudah lanjut, ketika usiaku sudah banyak ya. Kadang ada orang-orang yang mengatakan bahwa usia lanjut adalah usianya sudah banyak begitu ya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu semua bersifat kekal? Apakah kebahagiaan-kebahagiaan itu bersifat jangka panjang? Kita melihat kembali bahwa pencapaian-pencapaian yang kita eh, miliki itu semua adalah berkat dari Tuhan. Pencapaian prestasi, pencapaian dari pekerjaan, dan juga keluarga, itu semua berkat dari Tuhan. Usia boleh banyak, itu juga berkat dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu kebahagiaan yang kita dapat, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Saya ulangi lagi, pencapaian kita, mungkin prestasi kita, mungkin kekayaan kita, itu semua berkat dari Tuhan. Keluarga pun yang harmonis, itu semua berkat dari Tuhan. Keluarga yang eh, punya satu visi, satu misi spirit yang baik, itu juga berkat daripada Tuhan. Usia yang banyak, usia yang eh, dapat dikatakan usia lanjut, itu juga berkat dari Tuhan Bapak Ibu. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 8 ini, kita melihat Salomo sedang menuliskan tentang tiga hal. Di sini Salomo melihat, kita melihat bahwa ini merupakan suatu ungkapan hati yang jujur dari Raja Salomo. Ketika dia melihat sesuatu hal yang mungkin bagi dia, waduh, di dunia ini manusia bekerja begitu keras, mereka tidak memiliki makna hidup di sana. Kemudian Salomo juga melihat, ya, dengan jujur dia melihat bahwa di dalam pemerintahan itu tidak ada keadilan, di mana di sana orang fasik menekan orang yang benar, orang benar dipersulit, orang-orang fasik malah diberikan sebuah kebebasan di sana. Dan kita melihat juga di dalam pasal 8 ini Salomo menuliskan sebuah kunci dari kebahagiaan orang yang ingin berbahagia, kuncinya adalah dia harus takut akan Tuhan. Lantas apa yang menjadi dasar kenapa Salomo mengatakan kunci kebahagiaan adalah takut akan Tuhan? Di sana Salomo melihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ada. Banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di dalam konteks umat saat itu. Maka Salomo menuliskan suratnya dia ini, tulisannya dia ini bukan hanya untuk mengkritik pemerintah, bukan hanya mengkritik tentang ketidakadilan yang terjadi. Ini juga menjadi sebuah kritik bagi umat yang hidup saat ini, yaitu kita, orang Kristen yang hidup saat ini. Apakah kita betul-betul memaknai makna hidup kita? Apakah kita betul-betul mengetahui tentang tujuan hidup kita? Tujuan kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini?
Dan juga terlebih khusus adalah kita juga ingin dibukakan ketika kita berbahagia, bahagia kita itu jangan kita gunakan untuk kebebasan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi mari sama-sama kita mau melihat, kita mau merenungkan, kita mau mempergunakan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Bapak Ibu, saya memulai di dalam poin yang pertama. Di dalam poin yang pertama, di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang keenam, di tengah dunia yang rumit, di tengah dunia yang rumit, patuh dan berhikmat kepada Allah itu adalah kunci kebahagiaan. Jadi, di dalam dunia yang semakin rumit ya, ada begitu banyak peraturan, ada begitu banyak politik, ada begitu banyak tantangan. Salomo mau mengajak kita untuk mari sama-sama kita patuh dan kita berhikmat kepada pemerintah. Karena sangat jelas di dalam ayat yang kedua, Salomo mengatakan bahwa patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Berarti ada satu kesepakatan di sana Bapak Ibu. Ketika mereka patuh kepada raja ya, ini sebuah perintah agar umat bisa patuh kepada raja. Kenapa? Karena raja itu adalah representatif dari kerajaan Allah, dari Allah sendiri. Maka ketika mengatakan kita hidup di tengah-tengah dunia atau pemerintahan saat ini, kita kita perlu patuh kepada raja, kita juga sama seperti kita patuh kepada Tuhan sendiri. Karena kenapa? Karena Tuhan yang menghadirkan pemerintahan yang ada. Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah dunia yang kita tinggal saat ini menjadi ruang aman bagi kita? Nah, di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang keenam, di situ Salomo menekankan tiga hal. Yang pertama, pengkhotbah menekankan bahwa hendaklah umat saat itu taat kepada raja. Ini merupakan sebuah tips, Bapak Ibu ya. Sebuah tips agar umat bisa menunjukkan sebuah identitas mereka, menunjukkan sebuah karakter mereka, mereka menyembah Allah yang benar, mereka taat kepada Allah yang benar, mereka takut kepada Allah yang benar, sehingga melalui sikap hormat kepada Allah, mereka bisa menunjukkan juga sikap itu kepada pemerintah, kepada orang-orang yang hidup saat itu. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ketiga, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa saja yang dikehendakinya. Di sini menunjukkan sebuah penguasaan diri, ya, menunjukkan sebuah penguasaan diri dan juga menekankan, memperlihatkan kepada kita bahwa orang fasik tidak kebal hukum, orang fasik tidak dapat menahan penghakiman, walaupun dia terus-menerus melakukan perbuatan jahatnya, walaupun dia terus-menerus melakukan kejahatan di dalam kehidupannya dia, tetapi bukan berarti dia akan kebal hukum, dia tidak akan menerima hukuman. Nah, di sini kita melihat di dalam ayat yang kelima, pengkhotbah juga Salomo memberikan sebuah tips. Dia memberikan sebuah tips bagi umat agar umat bisa bahagia hidup di dunia yang rumit. Dunia yang harusnya menjadi ruang aman bagi manusia, tetapi menjadi ruang yang di mana manusia tidak menemukan kenyamanan, tidak menemukan tempat yang menerima mereka. Maka dari itu pengkhotbah mengatakan bahwa siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami hal yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu dan penghakiman. Ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu patuh kepada raja, kita perlu patuh kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah ketika kita patuh kepada pemerintah, kita juga akan berarti kita patuh kepada Allah. Dan di sana juga ada konsekuensi. Ketika kita tidak patuh kepada pemerintah, pasti akan dihukum. Ketika saat itu umat tidak patuh kepada raja, pasti umat akan dihukum, akan dipenjarakan, bahkan pun akan dibunuh, Bapak Ibu. Nah, di dalam hal ini juga saya ingin bertanya kepada kita, ya, apakah selama ini juga kita sudah patuh kepada Tuhan? Apakah kita sudah patuh di dalam setiap aspek hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Atau kadang kita masih patuh, nggak patuh, patuh, nggak patuh? Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang hikmat, hikmat itu adalah Allah sendiri. Dan kebahagiaan itu adalah Allah yang menciptakan kebahagiaan. Tetapi berbicara tentang patuh, itu berbicara tentang diri kita. Berbicara tentang bagaimana respon kita terhadap hal yang kita lihat, hal yang kita dengar, perintah yang sudah pemerintah sampaikan, pemerintah anjurkan bagi kita.
Dan juga patuh itu berbicara tentang respon kita, sikap hati kita ketika kita melihat sesuatu hal yang eh, betul-betul menjadi sebuah fundamental pemerintahan atau fundamental dari kekristenan, dari gereja, dari Alkitab, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita selama ini masih hidup di dalam kepatuhan kepada Tuhan atau malah kita tidak patuh kepada Tuhan? Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah dunia yang saya katakan tadi rumit. Ada begitu banyak gejolak. Mungkin kita melihat bahwa pemerintah saat ini tidak adil. Pemerintah saat ini melakukan apa yang mereka anggap benar, sehingga mungkin merugikan satu pihak, gitu ya, dan menguntungkan pihak yang lain. Tapi di sini pengkhotbah mau menyoroti kepada kita bahwa bahagia hidup orang yang takut akan Allah ketika hidupnya itu berfokus kepada Allah. Mungkin saat ini kita mengalami ketidakadilan, kita telah menerima ketidakadilan yang dilakukan oleh mungkin orang-orang di sekitar kita. Tetapi satu hal yang mau ditekankan di sini bahwa ketika hidup kita berfokus kepada Allah, hidup kita berfokus kepada apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, percayalah, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah kita kecewa ketika kita melihat ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam poin kedua, saya akan coba lebih dalam lagi. Di tengah ketidakadilan cara, ya, di tengah ketidakadilan cara dunia memperlakukan manusia atau memperlakukan kita, mendekatkan diri kepada Allah adalah kunci kebahagiaan. Jadi ternyata Bapak Ibu bukan hanya tentang dunia yang rumit, tetapi juga cara dunia kadang-kadang itu memperlakukan manusia tidak pantas begitu ya. Di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12, di sana pengkhotbah menyoroti tentang perlakuan dunia. Ketidakadilan dunia terjadi di sana. Di mana di situ kita melihat bahwa orang yang memiliki power lebih berkuasa. Artinya apa? Berarti orang yang memiliki eh, kekayaan, orang yang memiliki kedudukan di dalam pemerintahan ataupun di non pemerintahan itu lebih memiliki kuasa untuk mengatur, untuk mengelola gitu ya. Kemudian di sini kita melihat bahwa orang fasik lebih diberikan panggung dibandingkan dengan orang yang benar. Di mana orang fasik mereka ketika mereka melakukan kejahatan, mereka tidak dihiraukan kejahatan mereka. Tetapi orang benar itu, Alkitab mencatat bahwa di sini bahwa aku juga melihat orang-orang fasik dimakamkan. Mereka yang tadinya keluar masuk tempat kudus, orang yang berlaku benar malah dilupakan di dalam kota. Ini pun sia-sia. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kefasikan itu saat itu diberikan panggung, sehingga orang benar tidak didengarkan, orang benar dilupakan di dalam kota, tetapi yang disoroti adalah orang-orang yang fasik. Kemudian kita melihat juga di sini, pengkhotbah menekankan bahwa tetap orang fasik itu akan mengalami penghukuman. Seiring berjalannya waktu, pasti orang-orang yang berlaku fasik itu akan mengalami penghukuman. Dunia tidak menjadi ruang aman, tetapi menjadi ruang yang penuh dengan persaingan, validasi, dan diskriminasi. Saya mau mengajak kita untuk melihat satu fenomena yang terjadi saat ini. Bukankah juga dunia yang kita kita tinggal saat ini sama seperti yang ditulis oleh pengkhotbah? Ada begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam pemerintah. Ada begitu banyak ketidakadilan sosial yang terjadi. Seharusnya yang menjadi hak rakyat diberikan kepada rakyat. Seharusnya di negara yang sudah maju, negara yang yang kaya akan begitu banyak sumber daya, yang kaya akan begitu banyak pertambangan dan juga minyak dan lain lain sebagainya. Harus ada beberapa orang yang mengalami yang namanya kelaparan. Bahkan ada ya sebuah berita beberapa bulan yang lalu anak SD bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena. Kita melihat bahwa apakah dunia yang kita tinggal menapakkan kaki saat ini menjadi ruang aman bagi kita. Ini juga bukan hanya eh, mau menunjukkan ketidakadilan dunia atau ruang aman bagi dunia, tetapi pertanyaan yang lebih kerucut ya, yang lebih spesifik. Apakah keluarga kita, tempat di mana kita eh, datang, kita beristirahat menjadi ruang yang aman bagi kita? Ini harus menjadi satu refleksi bagi kita. Apakah kita
sudah menciptakan ruang yang aman bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya mau mengajak kita kembali melihat. Di sini pengkhotbah sangat kritis melihat tentang dunia saat itu. Dan kita juga saat ini melihat bahwa ada ketidakadilan-ketidakadilan yang terjadi di era saat ini. Namun pertanyaannya bagi kita, apakah situasi seperti ini Tuhan tidur? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan tutup mata dengan keadaan yang ada sehingga sehingga ada begitu banyak orang-orang yang mengalami ketidakadilan dan merasa seperti Tuhan tidak tidak membantu mereka, Tuhan tidak eh, menyertai mereka? Dan enggak. Pertanyaannya tidak, Bapak Ibu. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita ketika kita mengalami ketidakadilan. Saya mengambil sebuah contoh tokoh Kristen modern, Bapak Ibu, Corrie ten Boom. Di mana di dalam zaman Hitler, dia mengalami ketidakadilan yang terjadi. Apakah ketika dia mengalami ketidakadilan di zaman Hitler, dia bisa meninggalkan Tuhan, dia bisa kecewa sama Tuhan? Bisa. Tetapi pertanyaannya, kenapa eh, dia bisa bertahan hingga akhir? Karena apa? Karena dia tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya dia itu adalah sarana untuk Tuhan bisa membentuk dia menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dia mengatakan bahwa dia menggunakan atau Tuhan menggunakan masalah kita, mungkin yang kita alami saat ini, ketidakadilan yang kita alami, untuk mujizat Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa belajar bagaimana kita bisa sepenuhnya percaya kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, bahkan di keluarga, ataupun dimanapun yang kita alami, itu adalah sebuah pembentukan daripada Tuhan. Karena kita perlu ingat, pembentukan Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal adalah apa? Cara pandang kita melihat proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita memikirkan, apakah ketidakadilan yang terjadi saat ini Tuhan tidur? Yang saya mau tegaskan, tidak. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tutup mata dengan apa yang terjadi oleh umatnya. Nah, maka di dalam ayat yang ke-12 kita melihat, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu, namun pengkhotbah tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Kita melihat bersama-sama, kenapa umat begitu takut hadirat Tuhan. Di dalam Alkitab sangat jelas, menekankan, memperlihatkan bahwa murka Tuhan sangatlah luar biasa bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang fasik. Sebab umat tahu, Bapak Ibu, ternyata ketika mereka mau hidup bahagia, kuncinya adalah apa? Adalah takut akan Allah. Ketika mereka takut akan Allah, maka hikmat Allah akan menyertai mereka. Hikmat Allah akan menuntun kehidupan umat. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita sedang merasa struggle di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kebahagiaan yang dunia tawarkan bagi Bapak Ibu dan Saudara adalah apa? Kekuasaan, pencapaian, validasi, kesuksesan, bukan penderitaan. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa tidak menderita, bahwa itu bukan bahagia, ya. Penderitaan itu bukan kebahagiaan, tapi kita melihat ya di dalam Alkitab, terutama di dalam kitab Pengkhotbah ini. Ternyata Tuhan bisa menggunakan penderitaan itu menjadi sebuah sarana kebahagiaan kita. Di sini tetapi kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada kepada orang percaya adalah iman. Mengapa iman? Karena di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah gejolak dunia, suatu hal yang membuat kita bisa kuat, kita bisa berdiri, kita bisa teguh adalah iman. Saya memikirkan, ketika kita tidak punya iman, ketika kita tidak terkonek betul-betul dengan Tuhan, pasti ketika ada pergumulan, kita langsung pindah server. Kita bisa langsung sangat mudah untuk menjadi seorang yang tidak percaya sama Tuhan. Tetapi satu kebahagiaan bagi orang percaya adalah dia memiliki iman. Seperti Corrie ten Boom tadi, Bapak Ibu. Mungkin di zaman Nazi itu dia harus melawan pemerintahan Hitler. Pemerintahan Jerman saat itu bukan menjadi ruang aman bagi Corrie ten Boom bersama orang-orang Kristen. Ada kemungkinan Corrie ten Boom bisa mundur dan tidak percaya sama Kristus, bisa. Tetapi satu kebahagiaan bagi orang Kristen, Morris mengatakan bahwa adalah apa? Adalah iman percaya. Iman yang Tuhan anugerahkan bagi kita itu yang membuat orang Kristen bisa survive. Orang Kristen bisa berdiri teguh sampai hari ini.
Mungkin saat ini kita mengalami banyak penyakit, kita mengalami banyak gangguan kesehatan, kita mengalami banyak struggle di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tetapi apa yang membuat Bapak Ibu bisa bahagia saat ini? Saya percaya Bapak Ibu bisa bahagia karena Bapak Ibu punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menuntun Bapak Ibu kemana Bapak Ibu pergi. Di mana Bapak Ibu pergi, Tuhan selalu menuntun. Momen apa yang Bapak Ibu rasakan? Kehancuran, kegagalan, sukacita. Tuhan selalu hadir. Karena apa? Karena iman Bapak Ibu. Nah, saya mau bertanya untuk menutup khotbah saya. Bagaimana manusia bisa bahagia? Ketika kita melihat pengkhotbah pasal 8 ini, saya juga berharap Bapak Ibu bukan hanya sekedar mendengarkan sharing dari saya, tapi Bapak Ibu juga bisa membaca pengkhotbah pasal 8 ini. Bagaimana manusia bisa bahagia? Secara keseluruhan kita melihat itu tergantung respon kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, ya, janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ketika kita mengatakan kita mau bahagia, di situ menuntut respon kita. Apakah kita mau sama seperti yang dunia mau, atau di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 mau menjadi sama seperti yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau apa? Takut akan Allah. Sebab ketika kita takut akan Allah, kita akan mengerti akan kehendak Allah. Kanan belok ke Kita akan kiri. mengerti akan apa maksud Cepat. Allah, tujuan hidup kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Hari itu Di dalam Mazmur pasal 12, ya. Bukan hanya sekedar respon yang diperlukan di sini Bapak Ibu, tetapi apa? Sikap hati kita. Hati yang rindu, hati yang mau ditransformasi oleh kebenaran, oleh Allah sendiri. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 12, saya rindu untuk kita bacakan. Ciptakanlah hati yang murni padaku, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Di sini pemazmur Raja Daud sangat rindu bahwa hatinya Daud perlu ditransformasi, perlu diubahkan oleh Allah. Maka dari itu ketika kita mau hidup bahagia, yang paling pertama juga kita perlu ada respon dan juga sikap hati kita, hati yang ditransformasi. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, hikmat itu adalah Allah sendiri. Dan Allah yang menciptakan kebahagiaan. Tetapi untuk patuh itu pilihan Bapak Ibu. Tergantung respon kita. Maka sebagai satu kesimpulan, Allah menciptakan kebahagiaan bagi manusia. Di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan kebahagiaan manusia di mana Allah menciptakan manusia dan juga Allah menciptakan pendamping atau penolong bagi manusia. Dan sekian tahun Bapak Ibu, beribu-ribu tahun, Allah menciptakan kebahagiaan manusia karena manusia sudah rusak dengan dosa melalui kelahiran Yesus dan salib Yesus Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita kita koreksi diri kita. Kita koreksi cara pandang kita tentang kebahagiaan itu seperti apa. Ada banyak orang yang menderita ketika mereka mengikut Yesus. Ada banyak orang yang bahkan mati mengikut Yesus. Pertanyaannya, apakah itu bahagia? Bahagia menurut siapa? Pertanyaannya, jawabannya. Bahagia menurut saya kah? Atau bahagia menurut Tuhan? Kembali lagi yang saya mau tekankan, bahagia itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Allah telah menciptakan kebahagiaan itu, tetapi untuk mematuhi, meresponi itu adalah bagian kita. Di akhir khotbah saya ini, Bapak Ibu, izinkan saya bertanya pertanyaan reflektif bagi kita. Izinkan saya bertanya pertanyaan reflektif bagi kita. Pertama, di mana kita menemukan kebahagiaan itu? Di rumah? Di tempat kita bekerja? Di gereja? Atau di momen di mana waktu hening kita dengan Tuhan? Yang kedua, apa yang membuat kita bahagia? Pencapaian, prestasi, atau mengikut Tuhan? Yang ketiga, sampai kapan kita bertahan dengan kebahagiaan kita tersebut? Usia sampai kapan kita bisa berada di dunia ini? Materi, kekayaan, sampai kapan kita genggam? Jabatan, sampai kapan kita bisa berada di jabatan itu? Biarlah melalui pengkhotbah pasal 6, pasal 8 ini, sama-sama kita eh, diresahkan oleh oleh pengkhotbah ini. Bagaimana kita memandang kebahagiaan itu? Bagaimana kita melihat makna tujuan hidup kita? Ingat Bapak Ibu, takut akan Tuhan adalah awal permulaan pengetahuan. Kita mau bahagia,
Kita perlu takut akan Tuhan. Kita perlu untuk ada respon yang baik, respon yang tepat, dan juga sikap hati yang benar untuk kita mengejar kebahagiaan itu. Demikian firman Tuhan, minta dengan kasih Pendeta Robert untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, penginjil Wahyu Lasut dari Pengkhotbah 8. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami dapat memahami hati Tuhan dan perintah-perintah Tuhan yang suci, yang kudus, agar kami menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam takut akan Tuhan. Orang berhikmat mengetahui hari penghakiman, takut akan Tuhan, karena mengasihi Tuhan, karena mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tuhan tolong kami semua agar tidak menjadi bebal, tidak menjadi bodoh, supaya kami tidak mengikuti keinginan-keinginan kami sendiri, supaya kami mengikuti pola-pola dunia yang mencari kepuasan dan kebahagiaan pada materi dan kesementaraan. Sementara kami sudah memperoleh anugerah, keselamatan, hidup kekal, janji-janji penyertaan Allah. Mampukan kami hidup bijaksana, mampukan kami mempersembahkan hidup yang memuliakan Tuhan dalam perkataan, pikiran, sikap, tindakan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, penginjil Wahyu. Tuhan terus berkati dan karuniakan hikmat, kuasa Tuhan dalam setiap pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Juga penginjil Gebi yang sudah menjadi liturgos pada pagi hari ini, Tuhan terus pimpin. Berkati semua pelayanan yang akan dilakukan di GSRI selama praktek pelayanan. Terima kasih juga untuk kami semua yang boleh hadir bersama sehati berdoa. Tuhan tanamkan kesetiaan, kesungguhan untuk terus berdoa bersama-sama, dan Tuhan akan menyatakan yang terbaik dan terindah bagi pelayanan gereja-Mu dan kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan melanjutkan segala kegiatan kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berkati kami semua, bahkan segala persiapan untuk kami menghadiri ibadah raya untuk esok hari, mengikuti langkah-langkah Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan tanamkan dalam hati dan jiwa kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, biarlah sukacita, damai, sejahtera-Mu berlimpah bagi kami sekalian dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.